Baik, kita mulai. Silakan disiapkan surat Ali Imran ayat 83. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpah curahkan rahmat, maghfirah dan hidayah Allah kepada kita sekalian. Hadirin ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, hari yang cerah setelah tadi subuh ada gerimis mengundang segernya yang kurang musim kuring ke pengajian. Jadi pakai jas hujan gitu, lumayan rada kerap, tapi alhamdulillah seger gitu ta. Mudah-mudahan ya hujan deuynya. Cai tosaraat tuh tapi barang tuang mah masih minum, masih mandi. Alhamdulillah. Baik, ikhwatu iman sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat 83 yang dalam kitab rujukan tafsir kita yang digunakan itu adalah tafsir Ibnu Katsir. Surat Ali Imran ayat 83 ini disatukan pembahasannya dengan 84 dan 85. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas 3 ayat 83 sampai 85. Sebelum itu seperti biasa kita baca dulu, dan secara teknis saya dulu yang baca, baru ikhwatu iman sekalian. Baik, silakan disiapkan mushaf Al-Qur'annya, surat Ali Imran ayat 83 sampai 85. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard. Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un.
wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, rahmatnya, hidayahnya, dan maghfirahnya kepada kita sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Ali Imran ayat 83 sampai 85 secara umum membahas tentang agama Islam. Hanyalah agama Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang bahkan langit dan bumi dan apapun yang ada di antara keduanya semuanya taat kepada Allah. Begitu pula para nabi sejak dulu, semuanya beriman kepada Allah, taat kepada Allah, dan menyatakan berserah diri kepada Allah. Jadi agama itu tidak pernah berubah dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Semuanya agama Islam. Karena Tuhan yang disembah itu sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan kitab-kitab kepada para nabi sebelumnya, yang mengajarkan ajaran tauhid, mengajarkan ibadah kepada Allah. Semuanya sama. Kalaupun ada perbedaan, maka itu terjadi setelah nabinya tidak ada. Setelah Nabi Musa tidak ada, orang-orang Yahudi mengangkat Uzair sebagai anak Allah. Semakin jauh dan semakin jauh, akhirnya mengkristal menjadi sebuah agama. Padahal bangsa tadi nama Bani Israel. Setelah Nabi Isa diangkat pada peristiwa ketika dikepung oleh orang-orang Yahudi, hingga Allah pun mengangkat Nabi Isa. Nah, peristiwa itu setelah 200 tahun kemudian diangkatlah Isa oleh yang mengakui sebagai pengikutnya sebagai anak Tuhan. Jadi di zaman Nabi Isa mah teu aya gitu. Tepatnya kalau menurut Imam Ibnu Katsir itu ketika
Kaisar Konstantin menjadi pengikut Isa Al-Masih. Dialah yang mencetuskan dan mengkultuskan Isa sebagai anak Tuhan. Tapi memang dasar orang politik gitu ya, karena sebagai seorang kaisar Romawi pada saat itu. Nah, waktu iman sekalian, jadi perbedaan itu terjadi setelah nabinya tidak ada. Di zaman Nabi Muhammad juga sama sebetulnya. Setelah Nabi Muhammad tidak ada kan muncul nabi palsu, Musailamah Al-Kadzab. Lalu ditumpas oleh Abu Bakar As-Siddiq hingga terjadi perang besar, perang Yamamah, dan terbunuhlah nabi palsu tersebut. Muncul lagi nanti di zaman Utsman bin Affan, kelompok Sabaiyah dari seorang Yahudi bernama Abdullah bin Saba yang menyusup ke tubuh umat Islam, membuat kelompok Sabaiyah, mengepung rumah Utsman bin Affan dan membunuhnya. Kemudian menjadilah Sabaiyah ini suatu kelompok atau aliran Sabaiyah hingga menjadi Syiah Rafidah, dan banyak lagi Syiahnya nanti. Nah, cikal bakalnya dari Sabaiyah. Tapi Tuhannya masih sama, nabinya masih sama, kitabnya masih sama, dan tidak ada pengkultusan terhadap nabinya. Bedanya di situ, makanya disebut aliran, tidak disebut agama. Kalau Yahudi dikatakan sebagai agama karena sudah memiliki konsep Tuhan tersendiri. Nasrani juga sama, ada Trinitas, ada Tritunggal, ada Yesus sebagai anak Tuhan, ada Yesus sebagai jelmaan Tuhan. Menjadilah agama tersendiri, padahal tadinya sama ajaran para nabi. Nah, di sini Allah bertanya, tetapi sebagai bentuk celaannya, istifham lil inkar, pertanyaan tapi untuk mengingkari. Afa ghayra dinillahi yabghun, maka apakah mereka mengharapkan agama selain agama Allah? Kenapa mereka mencari agama selain Allah? Walahu aslama man fis samawati wal ard. Padahal hanya kepada Allah lah berserah diri apapun yang ada di langit dan di bumi. Nah, jelema teh eleh ku langit jeung ku bumi gitu. Langit bumi sakitu gededa, sakitu hebatna. Bumi jadi tempat kehidupan kita. Di bumi kita hidup, kita berjalan, kita istirahat, kita makan. Di bumi orang nyebutnya tanah gitu. Gaduh tanah sekian tumbak, bumi itu teh. Emang tanah nusaha teh cingsok. Tanah nu buawat gitu. Tanah nu Allah diciptakeun ge Allah. Aku anan hungkul urang mah. Bumi Allah, semuanya taat kepada Allah, bumi dan langit. Dari jelema maka yang taat ke Allah. Langit yang menjadi naungan, perlindungan, wassama binaan, langit sebagai atap sehingga ada benda-benda langit yang jatuh kita aman. Langit yang menjadi tempat di mana turun air hujan, padahal teteh menang Allah menciptakeun anak. Moal ujug-ujug aya langit, moal ujug-ujug bisa keluar cai hujan. Langit wae, langit saja taat kepada Allah.
Nah di Jelemang segede kutil. Ya dibanding langit mah kita ini berapa secara skala berapa persen lah gitu teh. Ya kenapa sih manusia teh segede kutil gitu teh. Tapi kok berani gitu tidak taat kepada Allah, mencari agama selain agama Allah. Baripan menciptakan teh Allah. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian bisa ingkar kepada Allah? Sedangkan kan Allah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan. Karena kunaon dari jelemanya. Sugan Yesus atau Isa Al-Masih pernah mengatakan dirinya lah pencipta langit dan bumi. Atau lamun pencipta mamuran muali salib batu. Nya ada pencipta itu berarti maha kuat, maha hebat. Dia bisa mencipta dan bisa mengendalikan ciptaannya. Atau murid muali salib atau hari kuat, hari hebat. Itu perlu ditebus dosa depan anjeun anu gaduhna. Kalau iya seperti itu. Ieu mah tengah hina henteu. Ieu mah orang berpikir we ku logika. Kalau memang kuat mah nggak mungkin bisa disalib. Kalau memang sebagai pencipta langit dan bumi, yang menguasai, yang mengatur, engkeun bumi hancur ya Budi teh. Moal jadi nyalibna oge. Eureunkeun angin. Sok Bu, kalau angin berhenti berhembus, tidak ada lagi udara. Orang bisa napas moal kira-kira. Wah, gratis orang mah bernapas dengan udara yang Allah kirimkan. Ya, orang kan tinggal tahu beres hirup teh. Tinggal sesurian, gogoleran, bala kecerakaan. Mun ngaji ge tinggal ngupingkeun, perhatikeun, pikasieun, tinggal seuri teu pikasieun jempe. Aya opieun capluk. Teu aya baeud gitu. Aya cai nya minum tinggal kena sabenerna mah gitu. Nah kunaon dari jelema? Kenapa sih manusia teh mencari agama selain agama Allah? Kenapa manusia? Sedangkan semuanya apapun yang ada di langit dan di bumi itu taat, berserah diri kepada Allah. As-salamat Islam artinya tunduk, patuh, berserah diri. Apapun yang Allah perintahkan, laksanakan. Apapun yang Allah tetapkan, kita terima. As-salamat namanya. Islam. Manusia juga Islam kan? Harusnya Islam, maksudnya berserah diri, patuh tunduk kepada Allah. Tau'an wa karhan. Apakah patuhnya itu tunduknya karena taat atau karena terpaksa? Memang aya anu patuh tapi terpaksa gitu. Lamun dina lagu mah pasrah tak rela mereka. Tapi patuh melaksanakan perintah, tapi terpaksa. Seperti anak kecil yang disuruh sholat oleh orang tuanya. Nah kan susah dibangunkan deh. Ketika bangun mungkin tidak langsung mau sholat. Baru ketika orang tuanya nyuruh kadang harus agak nada tinggi baru anak teh. Tapi kan terpaksa berarti itu teh. Apakah jadi nilai ibadah? Jadi. Kan dia gak bisa tahu anwa karhan. Senang tidak usah senang kalau terpaksa. Ulah itu jadi orang tua. Karena memang kepatuhan itu ada yang taat dengan sukarela, ada yang terpaksa. Bahkan ada yang masuk surga kepaksa. Aneh kan?
Saya bacakan hadisnya. Aya asup surga kapakna abdi ge. Bu, aya kieu cing teh hadis. Mana hadis nantinya? Nih. Kayak sekedapnya ya. Nah, ini nih. Waroda fis sahihi, terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari hadisnya ini. Ajiba rabbuka min qaumin yuqaduna ilal jannati fis salasil. Kaget Tuhanmu terhadap suatu kaum yang diseret ke dalam surga sambil dirantai. Ya maksudnya mah dibelenggu nya dipaksa itu ngan bahasana memang dibelenggu, tapi maksudnya mah kaget Tuhanmu terhadap kaum yang dipaksa masuk surga gitu. Dipaksa masuk surga itu berarti tunduk patuh tapi kapaksa. Jadi aya nu ridho tunduk patuh teh, aya nu kapaksa. Ibu siga nu teu ngalaman wae ka salaki siga kitu. Ketika mungkin ada masalah antara ibu dengan suami, tetapi dengan sadar bahwa ibu sebagai istri tetap harus melaksanakan kewajibannya. Entah kewajiban itu memasak atau apapun gitu. Bari zaman dun tak eta teh pasrah tak rela teh. Tunduk tapi terpaksa. Tapi masaknya ibu teh bari zaman dun kadang bari ceurik gitu misalkan. Meni sepat ya misalnya. Bari susuk teh dikitukeun kana katel teh bari teh. Lamun nyusuh meureun. Nyusuh. Apalah di kalaman. Tah teh bu dipaksa asup surga gitu teh. Teu naon daripada dipaksa ka neraka. Tidak jadi masalah. Hati tidak bisa dibohonginya. Enggak. Hati tidak bisa dibohongi dah. Tengenah gitu tah. Tidak sakit hati atau apa, tapi sadar sebagai istri tetap harus melaksanakan kewajiban. Ya eta dipaksa ke surga. Upami rada jero sakedik tapi punten nya ieu mah. Rada jero sakedik tapi punten bisa. Apakah perempuan rela dipoligami? Umumnya apakah perempuan rela dipoligami? Tidak rela. Kalau ditanya pasti tidak mau. Pasti tidak mau. Bu Awat rela dipoligami? Umumnya tidak rela, yakin. Dan itu bisa dikatakan fitrah perempuan, boleh. Silakan. Tapi apakah semua perempuan tidak mau? Tidak juga kan? Ada perempuan yang mau. Mau itu dalam arti dia akhirnya rela dipoligami. Bukan rela mungkin menurutnya. Ya tadi teh terpaksa teh. Tadi teh terpaksa teh. Aku terpaksa laguna. Nah, terpaksa lah atau pasrah tak rela teh ada. Pasrah kuma suami we, ngiringan kuma sayana. Walau tak rela. Nah, eta teh karahan dina bahasa ayat ieu mah. Tapi tunduk, patuh. Tapi hate mah teu bisa dibohongan. Susah nyari hate. Ceurik malahan mah. Tapi di jalanan we. Tak eta karahan teh. Nya, itu karahan itu begitu. Tauan wa karhan. Tapi ayat tauan itu berarti dia rela sampai ngantur gitu tah. Sampai ngantur gitu teh suami nikah deui teh. Nepi ka nuju hamil nu ka
dua anak ge nepi ka ngurus gitu tah. Bu, aya teh nu kitu, Bu? Tuh, berarti tauan eta mah. Nya, eta mah tauan, jadi rela gitu tah. Dua anak ge soleh. Anu nganter soleh, anu teu nganter bari ceurik ge soleh. Ngan nu ieu mah solehna tauan. Ya, nu nganter mah kalau itu udah nganter kemudian nangis, karhan, solehna teh karhan. Hati terpaksa tidak bisa dibohongi. Memang dalam taat itu ada dua. Tauan wa karhan, tetap taat. Baik suka atau tidak suka. Tetap sami soleh, ulah disuruh teu soleh. Gitu. Nah, jadi yang namanya berserah diri, namanya kepatuhan itu tidak berarti harus hati juga ridho atau suka. Kadang hati tidak suka. Nah gitu. Puntennya ya lebih jero deui. Resep teh ka Jokowi. Tuh saudara. Sarua ada abdi kita resep kudu kumaha tuh. Urusan hati teh bisa dibohongan, teresep sarua. Tak eta teh karhan. Tapi taat teh. Lamun teu taat mah geus berontak urang teh. Nya. Mohon Habib Rizik dan pasukannya, para ulama dan santri-santrinya, semuanya itu dalam keadaan taat walaupun karhan, tidak suka, tapi anggar taat. Taat itu kudu dihargaan ku aparat teh. Dan di batur mah tidak suka teh jeung jebrotna di batur. Di urang mah tidak suka toh, tidak suka. Tapi giliran aya aturan selama tidak bertentangan dengan aturan Islam, jadi ikuti. Manut teh, titah mayar pajak, titah pemilu, pemilu. Manut teh, apa nata teh aslama lamun dina bahasa Quran, tunduk. Tapi karhan. Tidak suka. Nah gitu. Tapi tunduknya. Makanya ketika ada anak kita, cucu kita, pamananya sholat tapi bari amak-amakan, ulah dicarekan. Dia itu sholat itu sudah bagus, sudah tunduk, sudah patuh. Perkara kadang bari gerenyem misalkan bari jamendun. Nyatosnya dah hati tidak bisa dibohongi. Karhan sebut batik itu. Jangan sampai orang tua teh, ya udah nggak usah sholat sana. Percuma sholat juga kamu nggak akan diterima. Ngonah wae orang tua teh ngomong. Diterima, aya matak bieu ge kusimpul yang dibacakan hadisna. Ada jelema dipaksa ke surga. Eta gitu. Nah, jadi seorang istri kepada suami tetap harus patuh tunduk, suka atau tidak suka, dalam suka maupun duka, dalam keadaan ridho atau terpaksa. Wayahna sing sabar. Nah gitu, aman gerak dunia teh. Nah, Bu Awat aman mah, aman. Muali mah, muali mah. Kariwahan teh kusabab istri teh lepas tina sifat tundukna, patuhna. Can gitu tak, iya kaditu kadieu rungkan sararea rame alam dunia teh dedah teuing. Padahal mana karieuhan aya beresna mohon. Iya, kagorengan ge bisa aya alusna da teu selamana. Nah gitu ya. Jadi kenapa sih manusia teh mencari agama selain agama Allah? Sedangkan semuanya tunduk kepada Allah. Wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepadanya mereka akan kembali. Cing anu agama Hindu, agama Buddha,
Agama Kristen engke lamun maot dihisabna kusaha? Enggak deh, ku Allah da Allah nu boga surga nu boga neraka lagi. Semua kembali kepada Allah, akan dibalas oleh Allah. Kalau baik ya balasannya baik, kalau buruk ya balasannya buruk. Da Allah nu bogana, yang punya langit dan bumi nage Allah, yang punya surga neraka nage Allah, nu boga akhirat nage Allah, itu kumaha Allah. Semua kembali kepada Allah. Nah makin dengan agama nu lainnya, karena semua akan kembali kepada Allah. Tanah di mana orang meninggal dikubur juga tanah nu Allah. Nah, karena sok teu kaharti ku kalakuan jelema nya. Nauzubillah min dzalik. Padahal make logika ge sebenarnya mah beres. Nya ceritana orang umat Islam tong make Quran, orang Kristen tong make Injil, orang Yahudi tong make Taurat teh culeh heula, pake akal sehat ayeuna mah. Urang sepakati heula Allah sebagai Tuhan alam semesta. Eta we heula. Pembuktiannya begitu jelas, begitu gamblang. Semua dibahas dari mulai bahan, proses, lamanya dan sebagainya. Sama semua. Nah sekarang, lamun Isa memang sebagai Tuhan. Coba jelaskan seperti apa konsep ketuhanan. Bagaimana dia menciptakan langit dan bumi. Kalimat-kalimat yang pernah dia ucapkan seperti apa. Bagaimana dia menciptakan manusia. Kalimat-kalimat yang dia ucapkan pada waktu dia menciptakan manusia. Dari mulai bahan, proses dan sebagainya seperti apa. Pernah Isa Al-Masih ucapkan cigat itu atau Yesus? Dah ya betul. Matak dibaca dina ini teh Allah aja, Yesus aja, kumaha itu jadi lu mana itu? Gitu. Kurang mah Allah sadayana. Muhammad posisinya nabi tidak sebagai Tuhan. Kita tidak bermaksud merendahkan agama lain ya, iya mah. Dia mengadu logika ya mah. Kemudian berhala, patung yang disembah, gitu kan? Kan patungnya dibuat oleh manusia. Bagaimana patung itu akan menjelaskan bahwa dia yang menciptakan langit dan bumi? Bagaimana patung itu akan menjelaskan bahwa dia yang memiliki akhirat dan menciptakan surga dan neraka? Bagaimana Brahma, Siwa, Wisnu itu akan menjelaskan penciptaan-penciptaan semua itu? Seperti apa penjelasan dia? Dan bagaimana proses penciptaannya, metodologi dan sebagainya gitu. Itu aja boro-boro. Patungnya aja dibuat oleh manusia. Maka hakul yakin, seyakin-yakinnya Allah Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi, yang merajai di hari pembalasan, pemilik akhirat, pemilik surga dan neraka, semua akan kembali kepada Allah. Kalau begitu, kenapa mesti mencari agama selain Allah? Padahal Allah telah pemilik semuanya. Sekarang bagaimana para nabi? Kul, katakanlah, amanna billahi wa ma unzila alaina. Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Karena Quran iman, dibaca, dipahami, diamalkan. Karena Injil iman, diimani bahwa itu diturunkan oleh Allah. Karena Taurat ulama iman, diimani bahwa diturunkan oleh Allah, tapi tidak menjadi pegangan. Karena kita hidup di masa Al-Quran. Kita beriman kepada apapun yang diturunkan kepada kita. Wa ma unzila ala Ibrahim, dan kita beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Suhub-suhubnya Ismail, cing Ibrahim teh saha cing? Di mata Bani Israel atau Yahudi, Ibrahim itu siapa? Kakek. Israel tepan Nabi Yakub, incuna Nabi Ibrahim. Kakek buyut gitu teh Nabi Ibrahim. Kita semua iman ke Ibrahim. Wa Ismail ke Nabi Ismail. Wa Ishaq ke Nabi Ishaq. Apa buktinya kita beriman kepada Nabi Ibrahim? Ka'bah.
Ka'bah itu dibuat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atas perintah Allah. Kita sholat menghadap ke Ka'bah, ke kiblat, mengarah. Kemudian manasik haji, itu ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membuat Ka'bah, lalu meminta ilmu kepada Allah tentang manasik haji. Wa arina manasikana. Perlihatkan kepada kami, ajarkan kepada kami cara manasik kami. Jadi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji eta melaksanakan sunnahna Nabi Ibrahim, sebetulnya cuma menjadi sunnah Nabi atau ajaran Nabi Muhammad. Disunat, bagus disunat. Sunatan itu ajarannya Nabi Ibrahim. Yang pertama kali disunat itu Nabi Ibrahim di umur 80 tahun. Mata disunat mah tuh kudu buru-buru sebenarnya mah. Orok keneh disunat. Karena 40 hari orok langsung disunat kalem Kewe disunat tuh budak serada gede gitu. Bisa itu berkembang karunya karena ayo mun teu ngagedean kumaha karunya. Nyolawa ke orang mah. Nabi Ibrahim tuh umur 80 tahun. Luka pandang terus disunat pandang. Kalau orang Arab itu tradisi disunat itu ketika balik umur 15 tahun ya. SMP di SMP. Senang orang Jawanya. Ini bener eta teh. Ya. Oh lulus SD nya, aja lulus SD mah. Lulus SD disunat memang tradisi, Bu. Iya, cocok. Ya orang Jawa, eta teh sunah Nabi itu teh. Sunahna orang Arab. Cuma nih buru-buru atuh. Ibu orok keneh umur 40 poe geus disunat, moal ngasaan bolu buayana oge. Karena orok keneh atuh. Mana nyeri cenah meureun teu ngadahar bolu buaya ukur ari duit ku saha? Duit pancecep ku inung bapana pan ku rugi budak teh karunya. Enya. Ari kitu mah budak teh geus SD kelas 5 lamun ceuh gitu. Mau tadi lulus SD. Jadi pan pancecep dia sendiri yang nyimpan gitu ta. Enya. Mere bakakak dia yang makan. Roti buaya dia yang makan. Jahit ge artos natar saya ditaros teh. Ya kena artos aya. Disimpen deh menang sekian juta. Pancecep. Kelas 3 pan teh disunatan teh. Nya. Kernaon cinta kewe cenah. Kan bae kumaha. Nah, itu iman sekalian, jadi disunat itu ajaran Nabi Ibrahim. Bukti iman kita kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, Yakub, Asbat itu generasi awal Bani Israel. Wa ma'utiya Musa, dan beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, wan nabiyyu nabi rabbihim, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kita mah mengimani semua. Maka kalau disebut dalam tanda kutip pluralisme, dalam tanda kutip pluralisme itu dalam arti kita menerima gitu ta semua. Orang umat Islam menerima semua ajaran para nabi. Mengimani semua kitab yang diturunkan kepada para nabi. Jadi tidak usah mengajarkan pluralitas kepada umat Islam. Disuruh umat Islam menerima semua. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak membeda-bedakan di antara satu pun di antara mereka. Tidak membeda-bedakan. Semuanya adalah nabi Allah. Kitabnya semuanya dari Allah. Kita imani semua, tapi dengan satu catatan, untuk amalan, pan tadi mah iman, percaya atau yakin. Nah, untuk amalan yang kita amalkan sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad, karena sekarang kita di zaman di zaman Nabi Muhammad.
Tapi kita iman kepada yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya. Malah kita laksanakan. Yang jadi pegangan itu adalah Nabi Muhammad, karena kita bersyahadat kepada Nabi Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Berarti kita hanya beribadah kepada Allah sesuai perintah Allah, gitu kan? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Berarti kita akan melaksanakan ibadah sesuai contoh Rasulullah, ajaran Rasulullah. Karena sudah bagian Nabi Muhammad ayeuna mah. Bagaimana dengan nabi yang lain? Pun iman we. Percaya, yakin bahwa semua nabi-nabi itu nabi Allah. Tapi tidak untuk diamalkan ajarannya. Terus ajaran Nabi Muhammad gitu. Karena memang masanya wa nahnu lahu muslimun, dan kita semua berserah diri kepada Allah. Siapa kita semua teh? Kita semua itu adalah kita umat Nabi Muhammad, Nabi Isa dan umatnya, Nabi Musa dan umatnya, Nabi Ibrahim dan semua para nabi, bahkan tadi langit dan bumi, semua berserah diri, patuh tunduk kepada Allah. Padahal mun kitunya dunia teh aman sih karena moal aya perang salib, moal aya perang ayeuna di Palestina. Nya eta kusabab teu aslama, tidak patuh, tidak tunduk, tidak berserah diri kepada Allah, jadi we kacau. Sok lamun aya masalah, heug masalah teh gede tarolah. Tapi istri masih patuh kepada suami. Kira-kira ngegedean moal masalah atau ngeletikan? Pasti masalah itu akan hilang. Dan tidak akan sampai terjadi perpisahan selama masih patuh, selama masih tunduk. Iya. Kepatuhan itu makanya yang paling penting. Makanya hakikat Islam itu sebetulnya ya sesuai namanya. Dan artinya Islam artinya patuh, tunduk, pasrah. Mata aya laguna dina buku ieu mah buku pelajaran diniyah mah. Islam artina sumerah, patuh tunduk sarta pasrah. Endeh cing, tulikeun bagus salamet. Islam artina sumerah. Sumerah teh naon? Tetapi eta disebut patuh tunduk sarta pasrah, berarti beda meureun sumerah. Cik pandang ai sumerah jeung pasrah naon bedana? Hah? Sami. Berarti secara mana sama berserah diri berarti tak? Sumerah, oh pasrah bahasa Indonesia nya? Oh iya. Berarti sumerah kepada saudara. Sumerah, patuh, tunduk, serta pasrah. Ya, kalau bahasa Indonesia berserah diri. Nah, kepatuhan, ketundukan dan berserah diri itu sebetulnya hakikat Islam itu. Cuma siapa yang dipatuhinya? Allah. Bagaimana cara mematuhinya? Baca kalam Allah. Naon kalam Allah teh? Al-Qur'an. Baca kalam Allah. Pahami kalam Allah, amalkan kalam Allah gitu. Mata piraku Allah terido lamun urang isu-isu keneh terus maca kalam Allah. Tadi maca kan? Memahami kalam Allah. Wih ka bumi diamalkeun. Nyawe berarti bari ka imah tapi ka sebeleun salaki teh tapi ingat tadi ceuk Ustaz kudu patuh. Anger ibu teh masak beberes. Sarana hati dongkol tapi ingat tak angre tauan wakarhan suka atau tidak suka tetap kudu patuh agar beberes. Da salaki ge bu mikir atuh anu bener-bener salaki nu jegjer atuh. Ningali ibu bari beberes bari kitu bari ceurik ge kitu teh pasti karunya atuh. Nya. Kan kadang-kadang rada jaim saeutik. Kan meureun paling oge
aya kana cenah keur masak paling kitu tapi panjang teh sebenarnya mah beas aya kana misalkan gitu. Tapi kan kasih sayang walaupun mungkin caranya kadang seperti itu. Tapi ya tarimakeun we kalau ada karena ge aya masalah. Kayak puting tua ya. Iya. Ya karena lelaki dan semua bisa lepas sama-sama saling membutuhkan. Tapi dengan kepatuhan itunya kalau tensi kemarahan itu tidak akan tinggi, turun tensi kemarahan. Selama patuh, tunduk, pasrah. Ya selama pasrah. Nah itulah inti Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, dan siapa yang mencari agama selain Islam, Islam yang benarnya ya kepatuhan, ketundukan, kepasrahan kepada Allah. Lain Islam agama batur aya acara misa milu gitu ta. Agama batur kawihara milu lain gitu teh mah Islam gitu mah. Iya kan Islam lakum dinukum waliyadin, kamu agama kamu ya terserah, silahkan aja. Waliyadin saya agama saya ya terserah saya gitu. Beda-beda keyakinan ya sudahlah masing-masing aja. Itu Islam gitu. Nah, siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu. Allah tidak akan menerima selamanya. Tidak akan pernah diterima. Karena Islam itulah yang diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia yang mencari agama selain Islam di akhirat akan termasuk orang-orang yang rugi. Rugi apa? Rugi tidak mendapat ampunan dari Allah. Rugi tidak mendapat rahmat dan ridho dari Allah. Kalau tidak dapat ampunan dari Allah, kemana ke lompatnya, ke surga ke neraka? Kalau tidak dapat ampunan, nah itu rugi. Tidak dapat rahmat dari Allah, tidak bisa masuk surganya. Karena hakikatnya orang masuk surga itu karena rahmat dan maghfirah dari Allah. Kata Nabi, la yudkhilu ahadakum amalukumul jannah. Kamu itu masuk surga bukan semata-mata karena amalanmu. Walakin bi maghfiratin wa rahmatin minallah. Tapi semata-mata karena ampunan dan kasih sayang dari Allah. Itu yang menyebabkan orang masuk surga mah. Gitu. Nah, oleh karenanya rugi bagi siapapun yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Karena tidak mengikuti agama Allah, agama Islam. Makanya orang bersyukur atas nikmat iman, bersyukur atas nikmat Islam. Mudah-mudahan ditetapkan terus nepi ka husnul khotimah. Kapai deui wae itu husnul khotimah. Itu yang kita harapkan kan. Akhir yang baik. Kita sekarang berbuat baik, membiasakan kebaikan. Untuk apa? Agar akhir kehidupan kita juga baik dalam kebaikan. Makanya membiasakan baik, membiasakan berbuat baik. Kumaha lamun main kalau berbuat buruk, balik deui buru-buru. Balik deui buru-buru istighfar. Main kalau deui kumaha, balik deui buru-buru. Itu teh sok pungkal pengkol nya. Kan wae balik deui buru-buru. On the track tetap, in the track nah supaya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Eta intinya. Baik, itu barangkali yang bisa disampaikan. Sebelum ditutup silakan, mungkin ada pertanyaan. Maka oh iya, jadi ulah ya ada di TV gitu di Menkominfo nya mohon. Eta mah baper Menkominfo mah. Lamun dia main bola mah ya offset teh. Iya. Ini urusan agama. Urusan agama harusnya Menkominfo teh ka MUI heula.
konsultasi heula ka ulama. Nah, komo ari menterina teu pintar makana agama. Sanajan pintar ge konsultasi heula ulama karab sorangan. Atau setingkat menteri agama gitu. Santan menteri agama dah lain artinya pang pintarna dina agama. Dan kita mau ukur jabatan gitu. Ya itu jadi masalah. Sampai Yusuf Kala lagi ngomong Yusuf Kala kan mantan wapres, juga ketua dewan masjid. Ya tidak setuju lah. Adan mah adan we, misa-misa adan kan ada masing-masing. Malah justru harmoni cek Yusuf Kala teh indah. Ya adan ya misa enggak sih ngecing masing. Kumaha sih gak dina dangdut gitu ta. Sanes. Maksudnya dina dangdut teh ada suara kendangnya, ada suara serulingnya, ada suara apa lagi? Elektuna. Kan masing-masing nyanyi kan? Hanya sih masing-masing disada gitu dengan harmoninya. Nah, ya. Jadi ulah ya jempe ya disada. Atuh teu rame. Nu nyanyi hungkul, kendang jempe, elektron jempe, seruling jempe, mun nyanyi teh bingung. Ya, biarkan semuanya berjalan sesuai ya keyakinannya. Nu adan disada we, adan nu misa-misakeun bae, ada resep kadang-kadang urang. Da biasa atuh di lembur ge nyatong ngeret. Nya motor, nya hitut, di lemur ke pan rupa-rupa tete, ya biarkan dengan semua warna-warninya, kehidupan udah gitu, nya watak liar cek simkuring kemampuan, iya, tidak belajar dari kehidupan, boro-borotin agama, memakai logika, mencek roki guru mau memakai akal sehat gitu teh, pakai akal sehat, indah ketinggal indah, jadi kecaman dari semua kan. Ya salah atuh yang make kudu nyuratan. Konsultasi heula teh ka pemuka agama. Soalnya urusan agama. Apalagi azan itu sakral di mata umat Islam. Ya ulah wani-wani Noel gitu. Pan karena takbir Allahu Akbar kan baheula Indonesia jadi merdeka teh. Da anu di Surabaya teh Bung Tomo kan itu teh dina RRI teh ban membacakan teks fatwa resolusi jihad Syekh Hasyim Asy'ari, memompa semangat perjuangan di Surabaya teh pan make Allahu Akbar itu teh pan nya Kemenpo mah beureun can lahir beureun maneh mah buat ting orok keneh kan so can aya adan berarti sudah lebih dulu dan takbirnya sudah dikumandangkan waktu pergerakan jihad di Surabaya. Dar teh mau wani nyarek adan itu cager aja. Nya jadi rame gitu. Nya mata konsultasi naon teh ka ahlina gitu teh. Itu barangkali oh nya sebenarnya mah nyium tarang mah teu naon mere ka Pak Agus ge. Sebetulnya gitu. Tidak jadi masalah dalam penghormatan kita terhadap agama lain sebatas sewajarnya kemanusiaan, apakah itu berjabat tangan, berpelukan atau bahkan sampai cium kening gitu nya. Karena saking menghargai dan menghormati sebenarnya tidak jadi masalah. Nah, yang jadi masalah itu adalah kenapa mesti disambut di Masjid Istiqlal? Nah, kenapa mesti di masjid gitu? Walaupun boleh nah sekali deh ya. Tapi kenapa mesti di masjid, kan banyak tempatnya di Indonesia. Nah, padahal gigiran kan katedralnya. Atau saya didinya, mata kan orang Katolik sorangan anehin ke orang Islam. Nah, itu yang jadi masalah. Kenapa mesti disambut di masjid gitu? Ulah sok berlebihan nah itu teh. Hormati, dijamu ya dijamu. Kalau memang berniat baik apalagi gitu kan. Nah, terhadap musuh saja kita maksud saya Nabi, para sahabat dulu terhadap musuh saja tetap menghormati. Bahkan ketika
mereka kalah di medan perang, itu mengucapkan la ilaha illallah tidak dibunuh. Mengucapkan gitu dibunuh waktu Futuh Mekah, aman tetap gitu. Jadi jangankan itu kondisi aman kia, kondisi perang wae dihormati dulu juga. Ya hormati saja, tetapi sewajarnya. Ini kenapa mesti disambut di masjid? Terus mencium kening kumahnya, itu masalah kalau memang itu dalam konteks menghormati kemanusiaan atau tradisi ketimuran lah, cepika-cepiki gitu kan. Nya ada ustad ya osok jeung ustad pun pernah ke cepika-cepiki gitu teh. Antara satu jeung ibu-ibu ustad mah. Ada jeung ustad deui mah anu dulu sok babarengan di pemuda dulu gitu nya. Pami pernah teh sok aduh sono sana teh cepika-cepiki teh Bu. Iya, ibu-ibu kan osok sama ibu-ibu sarua bapak-bapak. Nah. Tanya ulah we ka dia mah bagus ka abdi mentong. Bisa disangkana naon gitu-gitu teh. Tapi pernah saya waktu di Istiqlal waktu aksi bela Quran itu ada bela Quran keduanya. Teman saya waktu di Maroc itu orang Salafi memang. Orang Salafi terus umurnya juga jauh lebih tua dari saya. Saya mau turun, dia mau naik gitu. Pas ketemu di tangga gitu kan. Senanya mah di urang, jual ditangkap, jual dicium sih copot. Air rawas sih gini banyak, tapi dah pemanena pernah hirup di Arab 3 tahun. Jadi dia emang mahasiswa bahasa Arab, tapi pernah di Arab 3 tahun. Nah tradisi Arab memang begitu. Jadi kepada yang dihormati, disayangi itu memang walaupun laki-laki sama kadio gitu laku copot gitu kan dia. Si Bu Tina mah remas kan? Ya bener. Eta mah Salafi gitu terus pernah hirup di Arab 3 tahun. Padahal kalau kita diskusi debat ramai gitu, tapi biasa we ari dina. Dia bergaul muamalah mah. Nah, jadi ya memang harus begitu sebenarnya. Cuma yang kita sayangkan itu kenapa mesti diterima di Masjid Istiqlal. Apakah boleh? Memang boleh sih. Tapi menurut saya berlebihan lah. Nah, nu fatal mah tadi masalah adan eta fatal eta. Jadi menurut saya Prof. Nasruddin Umar gitu dalam perbuatannya mencium kening itu tidak masalah. Dalam menyambut juga di Istiqlal sebenarnya ya, walaupun boleh, tapi kalau disebut berdosa atau masalah sih enggak. Cuma kita menganggap berlebihan saja. Kemudian ketika dia mengatakan we are the same, kita semua sama. Kalau itu konteksnya sama dalam arti sama sebagai manusia, sama dalam arti bahwa sebagai penganut pemeluk agama, ya tidak jadi masalah. Tapi kalau semua agama sama ya tidak boleh. Tapi kan beliau mengatakan we are kita semua. Oh, berarti maksudnya dalam konteks kemanusiaan. Orangnya anggar kedua adil ya, ulah membenci sesuatu, benci itu bisa. Ada nu benar mah benar kan. Nu salahnya salahkeun gitu. Jadi masalah dalam pandangan saya itu adalah berlebihan saja ketika disambut di masjid. Siga nu di tempat gitu tah. Perkara yang lain sih gitu. Kemudian ada hal yang salah dari Paus Fransiskus ya urusan dia itu. Urusan dia, amaluna amalukum gitu kan. Udah lah itu masing-masing gitu. Ya adan mah eta mah atas eta mah salah eta. Oh gitu. Oh paus ge. Oh kumaha sar paus eta? Oh tuh nya, cek sim kuring ge kumaha ya baper. Atau koklat pagongkor teman-teman sudah mah nyahoanan gitu. Paus na kitu kuna naon? Atuh matak nanya atuh. Dari teu apal mah gitu. Jadi tokoh agama kita ya apa namanya mempermasalahkan kenapa mesti begitu. Kemudian tokoh agama lain juga tidak mempermasalahkan karena memang tidak merasa terganggu dengan adat. Toh ada dia sebagai tamu kan. Naon atuh masalah. Gitu nya eta lah da duka rejim ayeuna mah. Mudah-mudahan lah tos dia lantik menu baru gitu nya sing aman gitu. Ya
Gitu Panginten, ada lagi? Cukup? Hiji deui mangga, hiji deui bonus. Alonya. Ya. Keponakan Kabibi dah haram nikah pan ari. Keponakan Kabibi mah haram nikah. Tapi ya tetap ada batas-batas kewajaran. Ai kieu mah gitu jadi masalah. Ya selama wajar menurut tradisi kebiasaan kita itu masalah, tapi kalau berlebihan sebaiknya jangan. Walaupun mungkin atas dasar kasih sayangnya sono gitu. Ari urang kadang-kadang hese deui nya nolakna teh. Tapi nya mungkin secara baik-baik dalam kondisi santai gitu tah. Karena mungkin ada komentar yang berlebihan dari yang lain, agak sih orang mengajaga lah. Gitu ya tidak naon. Gitu. Ya. Iya wajar, mohon. Iya laras. Buat anak ya meureun kadang teu kitu nya. Nya anak kadang teu kitu ka ibuna. Aing kieu we gitu. Ya, baik itu barangkali yang bisa disampaikan, kurang dalamnya mohon maaf. Insyaallah kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.